warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Fitria Amara dengan NIM 12160123673 ingin menjelaskan mengenai psikologi forensik secara umum guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi forensik. Nah, topik yang akan saya bahas diantaranya definisi psikologi forensik, kaitan psikologi dan dunia hukum, aplikasi psikologi forensik, dan yang terakhir tugas pokok psikologi forensik. Sebelum kita mengenal apa itu psikologi forensik, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu psikologi? Nah, jadi psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia. Sedangkan forensik sendiri berasal dari bahasa Latin forensis yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi forensik menurut Putri dan Samsung pada tahun 2002 mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan di dalam dunia hukum. Nah, karena berkaitan dengan ilmu psikologi, tentu memiliki aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Nah, di antaranya itu pengambilan keputusan pelaku kejahatan, ingatan saksi, lalu pengambilan keputusan hakim, dan situasi psikologis saat sebuah kejadian itu sedang berlangsung. Lalu kaitan psikologi dan dunia hukum itu apa sih? Jadi psikologi forensik merupakan perpaduan dari beberapa konsentrasi dalam bidang psikologi dan juga hukum sehingga membuat psikolog forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibanding psikolog umum lainnya. Contohnya, di lapas dibutuhkan kemampuan terapi yang khusus permasalahan kriminal. Di kepolisian dibutuhkan asesmen yang khusus pada individu pelaku kriminal, dan di kepolisian juga dibutuhkan HRD atau asesor untuk mengkaji kenaikan pangkat polisi dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi psikologi forensik. Di Amerika sendiri, tiap-tiap departemen kepolisian memiliki psikolog yang merupakan konsultan kepolisian yang tugasnya menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Lalu, setiap pengacara memiliki rekan seorang psikolog untuk konsultan peradilan ataupun memenangkan perkara. Dan tiap-tiap lapas memiliki terapis dengan keahlian merehabilitasi narapidana. Di Indonesia sendiri, contohnya pada kasus Sumanto tahun 2003, pemakan mayat asal Purbalingga, psikolog menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa atau psikopat. Nah, dia ditempatkan di bangsal khusus orang yang mengidap gangguan jiwa. Kita lanjut di tugas psikologi forensik yang terdiri dari 10 tugas. Diantaranya adalah yang pertama, pada pelaku kejahatan ada integrasi. Nah, agar pelaku mengakui kesalahannya. Lalu criminal profiling untuk melacak dan membantu polisi menyusun profil kriminal pelaku. Dan yang terakhir, melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Lalu pada korban, fungsinya untuk penggalian informasi dan pendekatan khusus. Dan psikologi forensik juga dapat melakukan otopsi untuk merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Nah, otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan memungkinkan korban dibunuh atau bahkan bunuh diri. Selanjutnya pada saksi. Nah, proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa, dan hakim itu tidak melihat langsung kejadian perkara. Selanjutnya restrukturisasi kognitif. Nah, jadi kesalahan berpikir membuat penyebab tindakan kejahatan. Pemikiran yang irasional dan destruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku, sehingga program psikologi diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif. Wawancara dengan pendekatan kognitif bertujuan meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban ini rileks. Nah, hasilnya teknik wawancara kognitif menghasilkan 23-35% lebih banyak dan akurat dibanding teknik wawancara standar kepolisian. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi, kemudian pada pengadilan. Nah,
Peran psikologi forensik dalam pengadilan pidana di pengadilan dapat sebagai saksi ahli atau bagi korban, contohnya pada kasus KDRT, pemerkosaan, dan lainnya. Pada pengacara. Nah, tugas psikolog forensik di sini memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan ke kliennya agar tampak meyakinkan. Lalu pada lapas, banyak kasus yang terjadi pada narapidana maupun petugas lapas. Nah, misalnya pada kasus percobaan bunuh diri, narapidana ini tidak tertangani secara baik karena tidak setiap lapas memiliki psikolog karena minimnya pengetahuan sipil terhadap kondisi psikis warga sipil, sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif. Pada lapas, psikolog forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen intervensi pada narapidana. Lalu yang terakhir pada kepolisian. Nah, pada saat ini psikolog forensik dapat memberikan pelatihan kepada polisi tentang teknik integrasi yang menggunakan prinsip psikologi. Contohnya, melakukan asesmen terhadap kepangkatan polisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.